Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Nur Insani, NPM 1804041132, jurusan Ekonomi Syariah, kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Fiskal dan Moneter dosen pengampu Ibu Selvia Nuria Sari. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang peluang menggunakan uang emas sebagai mata uang global. A. Konsep dasar uang. Uang dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Ada lagi yang mendefinisikan uang sebagai sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta untuk pembayaran hutang-hutang, dan juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu hutang dengan kepastian dan tanpa penundaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, cara yang paling mudah adalah dengan memiliki sesuatu yang disebut uang, karena uang adalah suatu benda yang diterima dan digunakan secara umum sebagai alat untuk memudahkan proses transaksi dalam memenuhi kebutuhan manusia berupa barang dan jasa. Sehingga secara tidak langsung dapat juga dikatakan bahwa kebutuhan yang paling mendasar dalam perekonomian dan kehidupan sosialnya adalah uang. Uang yang semula dimaksudkan berfungsi sebagai alat tukar dan standar satuan nilai ternyata juga berdampak terhadap fokus budaya manusia ketika uang diaplikasikan sebagai properti yang menentukan martabat seseorang di tengah masyarakat. Dalam sejarahnya, peranan dan fungsi uang telah berkembang secara pesat tanpa mengenal batas, ras, bangsa, dan negara, sehingga uang telah ikut memberikan andil yang penting dalam proses pengembangan peradaban manusia secara global. Jenis uang yang telah lama digunakan dan kurang lebih selama 25 abad menjadi mata uang yang paling banyak digunakan oleh berbagai negara, yaitu mata uang emas dan perak. Jenis mata uang ini mempunyai ciri-ciri yang diperlukan untuk menjadi uang yang layak untuk digunakan. Selain itu, emas dan perak memiliki tingkat kestabilan terhadap nilai emas dan perak itu sendiri. Mata uang emas dan perak merupakan alat yang sudah populer yang paling banyak digunakan pada masa itu. Mata uang tersebut digunakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi sampai dengan permulaan abad ke-19. Kemajuan teknologi yang sudah berkembang memandang bahwa emas dan perak merupakan alat transaksi yang stabil untuk digunakan sebagai transaksi. Namun, di sisi lain, muncul beberapa kesulitan-kesulitan yang timbul dari mata uang emas dan perak. Penyebab utama kesulitan dari emas dan perak adalah sebagai berikut. Pertama, penyediaan tempat penyimpanan yang cukup besar. Kedua, merupakan benda yang cukup berat. Ketiga, jumlah penukaran yang rumit. Maka, untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, teknologi pengembangan jenis alat transaksi yang mudah dalam penyimpanan, tidak berat, dan mudah dalam penukaran. Alat transaksi tersebut adalah uang kertas. Penggeseran masa pembuatan jenis mata uang emas dan perak sudah tidak digunakan dan mulai ditinggalkan. Munculnya uang kertas mempermudah dalam bertransaksi dan berkembang di beberapa negara melalui pengelolaan uang atau bank. B. Kelebihan dan kelemahan sistem emas dan perak. 1. Kelebihan emas dan perak. Perdagangan internasional merupakan elemen penting dalam proses globalisasi karena dengan membuka perdagangan dengan berbagai negara di belahan dunia memberikan keuntungan dan melonjakkan pertumbuhan ekonomi negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keuntungan penggunaan sistem dinar emas dalam perdagangan internasional antaranya adalah mengurangi secara substansial dan bahkan menghapus resiko nilai tukar mata uang asing. Keuntungan penggunaan dinar emas dalam perdagangan internasional akan mengurangi kekuasaan sistem perdagangan fiat money atau uang kertas, memberikan peluang bagi negara-negara maju untuk
menguasai perekonomian dunia dan menyebabkan perbedaan antara kaya dan miskin. Penggunaan dinar emas dalam perdagangan dengan sebagian besar sumber daya alam berada di negara-negara berkembang akan mampu mengurangi ketergantungan negara-negara berkembang dan miskin terhadap negara-negara maju. 2. Kelemahan emas dan perak. Pertama, dari sisi sejarah, penerapan mata uang dinar dan dirham mengalami beberapa kendala. Sistem ini pernah mengalami goncangan yang luar biasa yang menyebabkan masyarakat sulit dalam melakukan transaksi. Goncangan yang dimaksud diakibatkan perilaku ekonomi manusia yang destruktif dan gejolak alam yang biasa. Bentuk perilaku destruktif tersebut adalah penimbunan dan pemalsuan mata uang. Kedua, mata uang berbasis emas di dunia ekonomi modern telah gagal dalam mengimbangi perdagangan dunia. Bukti kegagalan sistem emas ini dapat dilihat berdasarkan pengalaman Bretton Woods, di mana dolar berbasis emas pada era tersebut tidak mampu memberikan jaminan stabilisasi terhadap pertukaran yang baik dan memaksa dilakukan perubahan sistem moneter dari standar emas menjadi standar kertas. Ketiga, upaya penerapan mata uang emas dan perak ini ternyata tidak mendapat dukungan penuh dari perbankan. Hingga sekarang ulasan tersebut tidak direalisasikan dalam tindakan-tindakan nyata. Meskipun yang berjalan saat ini adalah sistem uang kertas, perbankan masih dapat dengan leluasa menciptakan prestasi-prestasi keuangan, baik dari segi peningkatan aset, peningkatan DPK atau dana pihak ketiga, peningkatan profitabilitas, dan prestasi-prestasi lainnya. C. Peluang menggunakan uang emas sebagai mata uang global. Searah dengan perkembangan zaman, uang tidak hanya dari emas dan perak, akan tetapi dapat dari benda lain, yang sampai akhirnya melahirkan uang kertas yang tanpa backup apapun, dikenal dengan fiat money. Sejak saat itulah nilai tukar mulai tidak stabil dan bergerak fluktuatif, di mana uang kertas tidak ditompang dengan emas. Pada era sebelumnya, hingga hancurnya The Bretton Woods System, mata uang masih berkaitan dengan emas. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan bahwa mata uang suatu negara harus ditompang dengan dolar, sedangkan dolar yang diedarkan Amerika Serikat juga ditompang dengan emas. Dengan demikian, suplai dolar akan ditentukan oleh beberapa besar cadangan emas Amerika Serikat. Namun, sistem tersebut dibubarkan oleh Amerika Serikat yang terus mencetak dolar namun meningkatkan belanja fiskalnya. Defisit anggaran semakin membesar, sementara resiko antara suplai dolar dan cadangan emasnya terus merosot. Disinilah mata uang emas tidak lagi menjadi backing mata uang dunia, dan mulai berlakunya mata uang kertas dengan tanpa backup kertas atau fiat money, di mana dolar sebagai panglimanya. Secara praktis, dolar sangat rawan dengan gejolak ekonomi yang memberi dampak luas dan cepat terhadap ekonomi global. Pada prinsipnya, rusaknya sistem fiat money ini diakibatkan oleh perilaku destruktif manusia berupa spekulasi dan pembungaan. Hal ini tidak lain karena adanya kepentingan politik bagi para pihak yang mendapat keuntungan dalam sistem ini. Dengan adanya kenyataan-kenyataan yang ada, muncul gagasan untuk kembali pada dinar emas sebagai mata uang yang dilontarkan oleh para pemikir ekonomi Islam dan golongan politik Islam. Umumnya, gagasan tersebut ditunjukkan dengan argumentasi akademis berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam kelemahan dan kegagalan sistem moneter yang berjalan saat ini, dan sebagai jalan keluar atas permasalahan tersebut adalah kembali pada dinar emas. Di antara pendukung gagasan ini mengkritis bahwa akar persoalan dalam sistem moneter yang berjalan saat ini ada 3 pilar pokok, yaitu fiat money atau uang kertas,
bunga, dan kewajiban untuk memelihara cadangan minimum di bank sentral. Atas permasalahan ini ditawarkan jalan keluar dengan kembali pada sistem dinar emas, disertai dengan teknis-teknis penggunaan dinar emas dalam pandangan internasional dan transaksi domestik. Sedangkan di Indonesia, pengembalian dinar dan dirham dimulai dari diadakan tindakan elementer, yaitu dalam bentuk pencetakan fisik koin dinar dan dirham. Kemudian pengedaran dalam dua cara, yaitu penukaran uang kertas dengan komoditi atau perdagangan. Atas permasalahan ini ditawarkan jalan keluar dengan kembali pada sistem dinar emas, disertai dengan teknis-teknis dalam sejarah moneter dunia dijumpai bahwa penggunaan mata uang kertas yang tidak ditopang oleh komoditi seperti emas menyebabkan sejumlah masalah yang sangat serius dalam perekonomian. Di antara masalah tersebut adalah: 1. Mata uang emas kertas menyebabkan inflasi yang tinggi. Inflasi terjadi karena jumlah uang kertas yang beredar tidak sebanding dengan jumlah emas yang ada. Akibatnya, nilai mata uang semakin lama semakin merosot. Menurut Robert Mundell 1997, seorang ekonom peraih Nobel, membanjirnya uang kertas tanpa didukung oleh likuiditas akan memicu terjadinya resesi ekonomi. Alasannya, hingga saat ini Bank Sentral Amerika Serikat terus meningkatkan pertumbuhan persediaan dolar. Dengan membanjirnya uang kertas dan kredit, maka harga barang dan jasa akan semakin tinggi dan sangat mungkin suatu saat terjadinya hiperinflasi. 2. Legitimasi mata uang kertas sangat rapuh. Mata uang kertas tidak disandarkan pada suatu komoditas yang bernilai seperti emas dan perak. Uang kertas hanya ditopang oleh undang-undang suatu negara, sehingga ketika negara tidak stabil, rakyat akan beralih pada mata uang atau komoditas yang lebih kuat dan stabil. Pada tahun 1929 sempat terjadi kegoncangan pasar modal. Orang-orang di seluruh dunia mulai menampakkan ketidakpercayaannya terhadap uang kertas, sehingga mereka berlomba-lomba menimbun emas dan meninggalkan mata uang mereka. 3. Sumber penindasan terhadap rakyat. Murahnya biaya produksi membuat pemerintah mudah mencetak mata uang kertas. Uang tersebut dipaksa sebagai alat tukar untuk membeli hasil produksi rakyat. Dengan kata lain, mata uang kertas telah menjadi alat pemasaran negara terhadap rakyatnya. Rakyat kemudian menjadi korban dengan inflasi yang tinggi. 4. Ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi. Amerika Serikat memiliki mata uang dolar. Mata uang tersebut telah menjadi cadangan mata uang internasional yang paling domain. Dolar memiliki daya beli yang kuat di luar Amerika Serikat, sehingga dengan leluasa mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk terus mencetak dolar. Akibatnya, dengan kemampuan mencetak dolar, pemerintah Amerika Serikat dapat membeli barang-barang dari seluruh dunia. Di sisi lain, negara-negara berkembang, khususnya negara Muslim, justru mengalami kerugian yang luar biasa. Salah satu contoh yang paling nyata adalah pembelian minyak oleh Amerika Serikat sebesar 12 juta barel per hari untuk menutupi defisit produksinya. Sebagaimana besar minyak tersebut dibeli dari Arab Saudi dengan hanya mencetak dolar baru yang kemudian ditransfer ke rekening pemilik perusahaan minyak Arab Saudi. Meski Arab Saudi dapat membeli barang lain dengan lembaran-lembaran dolar tersebut, namun pada faktanya tetap saja biaya yang dikeluarkan untuk melakukan investasi dan penambangan minyak jauh lebih besar bila dibandingkan dengan biaya pembuatan dolar. 5. Mata uang kertas mampu mendorong gelembung ekonomi. Menurut Ibrahim Faldilo dalam bukunya Dinar Dirham Solusi Krisis Moneter,
Ketika dunia telah dibanjiri dolar, akan timbul gelembung ekonomi. Gelembung ekonomi yang terjadi dapat mengakibatkan ledakan ekonomi. Di pasar-pasar uang saja, terdapat gelembung-gelembung dolar Amerika Serikat yang berjumlah 80 triliun dolar per tahun. Jumlah ini 20 kali lipat melebihi nilai perdagangan dunia, yang jumlahnya sekitar 4 triliun dolar per tahun. Artinya, gelembung itu bisa membeli segala yang diperdagangkan sebanyak 20 kali lipat dari biasanya. Gelembung semakin lama semakin membesar, dan secara pasti gelembung itu suatu saat akan meledak yang menyebabkan keruntuhan ekonomi global yang jauh lebih buruk dari depresi ekonomi tahun 1929. 6. Uang kertas sebagai sarana spekulasi yang ganas. Uang tidak lagi difungsikan semata untuk menjadi alat tukar, alat untuk menyimpan dana dan menghitung kekayaan real, namun justru lebih banyak digunakan untuk kegiatan spekulasi. Para spekulan memanfaatkan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar satu mata uang terhadap mata uang lainnya untuk mencari keuntungan. Adanya peluang spekulasi di pasar uang plus pasar modal justru membuat uang yang diperoleh dari sektor real mengalir deras ke sektor non-real. Sekumpulan dana tersebut tentu akan sangat berguna bagi jutaan manusia jika diinvestasikan pada sektor real yang produktif seperti pembangunan infrastruktur, bantuan kemanusiaan kepada orang-orang miskin yang jumlah jutaan di negeri-negeri Islam. D. Dinar dan dirham mengatasi krisis ekonomi global. 1. Keunggulan mata uang emas dan perak. Sepanjang sejarah, manusia berbagai macam alat tukar telah digunakan, mulai dari paling sederhana seperti bahan makanan, kulit binatang, tembakau, logam, kertas, hingga manusia. Dari sekian banyak bentuk uang tersebut, emaslah yang paling banyak diminati. Hal ini karena dari sisi fisik, emas memiliki keunggulan dari jenis mata uang lainnya, antara lain: A. Tahan lama. Emas tidak dapat beroksidasi dengan mudah sehingga ia anti karat. Ia tetap stabil dan tahan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Meski emas tenggelam ke dalam lautan bergaram, namun ia tetap dalam bentuk aslinya dan tidak mengalami pengurangan. Emas yang telah diproduksi ratusan tahun silam nilainya sama dengan emas yang baru saja diproduksi. B. Fleksibel. Emas merupakan logam yang dapat dibagi-bagi dalam ukuran kecil dan dapat dilebur kembali seperti semula. Dengan sifat tersebut, ia dapat menjadi alat tukar yang dapat diubah menjadi sesuatu yang berguna kapan saja dengan tetap menjaga nilainya. Ia bisa menjadi perhiasan atau perkakas pada suatu hari dan dijadikan uang hari berikutnya. C. Bernilai tinggi. Komoditas tersebut memiliki nilai unit yang tinggi meski ukurannya kecil. Oleh karena itu, seseorang hanya membutuhkan sedikit emas untuk melakukan transaksi barang dan jasa dalam ukuran besar. Nilai 1 ons emas misalnya setara dengan setengah ton lempeng besi. Emas juga berbeda dengan mata uang kertas yang nilainya ditentukan oleh kekuatan hukum suatu negara, di mana nilai instruksinya jauh di bawah nilai nominalnya. Nilai emas ditopang oleh fisiknya sendiri. D. Universal. Emas termasuk komoditas yang dapat diterima secara luas atau universally oleh masyarakat dunia sebagai benda bernilai sekaligus dapat dijadikan sebagai alat tukar. Dibandingkan misalnya dengan dolar, meski telah menjadi mata uang internasional, namun tetap saja ia kalah pamor dengan emas. E. Langka. Emas tidak dapat diperoleh dengan mudah. Hal ini berbeda dengan uang kertas yang dengan mudah dapat diciptakan melalui mesin cetak. Apalagi dengan kecanggihan teknologi pencetakan yang terus berkembang,
membuat uang kertas begitu mudah untuk ditiru. Dengan keunggulan fisik tersebut, tak heran jika emas dalam kurun waktu yang cukup lama, baik di masa primitif maupun di masa modern, telah dijadikan sebagai mata uang yang paling tangguh, baik sebagai alat tukar maupun sebagai penyimpanan kekayaan. 2. Dinar, mata uang yang stabil. Sejak mata uang tidak distandarkan dengan emas, krisis mata uang mulai terjadi di berbagai negara. Tingkat inflasi pun semakin meningkat tajam, apalagi setelah krisis global melanda berbagai negara di dunia. Negara-negara maju pun ikut terkena imbasnya. Angka inflasi yang tinggi ini terjadi akibat uang yang beredar tidak lagi distandarkan dengan emas, sehingga nilai dari suatu barang semakin tidak menentu. Berbeda halnya saat uang yang beredar distandarkan dengan emas dan perak. Angka inflasi yang ditimbulkan sangat kecil, bahkan dapat dikatakan tidak terpengaruh oleh inflasi. Hal ini disebabkan emas dan perak memiliki nilai intrinsik yang sama dengan nilai nominalnya. Dalam hasanah Islam, mata uang ini disebut sebagai dinar dan dirham. F. Penggunaan dinar sebagai alat tukar di era globalisasi. Keunggulan dinar dan dirham pada sisi moneter, standar mata uang emas juga memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan standar mata uang kertas. 1. Inflasi rendah dan terkendali. Dengan menerapkan mata uang emas, pemerintah suatu negara tidak dapat menambah pasokan uang dengan bebas. Akibatnya, persediaan mata uang akan terkendali. Uang hanya bertambah seiring dengan bertambahnya cadangan emas negara. Dengan demikian, inflasi yang diakibatkan oleh pertumbuhan uang sebagaimana pada sistem mata uang kertas tidak terjadi. Memang tak dapat dipungkiri bahwa inflasi bisa saja terjadi ketika ditemukan cadangan emas dalam jumlah besar. Namun keadaan tersebut merupakan suatu yang jarang terjadi dan orang yang memiliki emas tidak langsung melempar emasnya ke pasar. 2. Nilai tukar antar negara relatif stabil. Hal ini disebabkan mata uang masing-masing negara tersebut didasarkan pada emas yang nilainya stabil. Mata uang dinar dapat menjadi mata uang yang stabil disebabkan setiap mata uang dinar mengandung 4,25 gram emas 22 karat yang tidak ada bedaannya ukuran emas yang dikandung dinar pada setiap negara. Tidak ada perbedaan nilai dinar yang digunakan di Irak dengan dinar yang digunakan di negara Arab Saudi. Uang dinar tidak mengalami inflasi sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.